Bagian ketiga, caranya supaya kita mengenal Tuhan, yaitu kita baca di dalam pembacaan kita 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi cara ketiga untuk mengenal Tuhan adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus atau meneladani Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sosok yang benar, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus wajib hidup seperti Kristus hidup. Ini merupakan sebuah kewajiban. Jadi dalam kondisi dan keadaan apapun, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus Kristus pada saat Dia masih berada di tengah-tengah dunia ini? Di mana Yesus mengajarkan tentang banyak hal, mengajarkan tentang kasih. Dia berbuat baik, Dia menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus memberi makan mereka-mereka yang lapar. Tuhan Yesus mengajarkan berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal ini disebabkan karena apa? Hal ini disebabkan karena Tuhan Yesus, Dia dari sorga, Dia datang ke dunia ini, dan Dia menerapkan, Dia mengajarkan ajaran sorga itu, supaya manusia mengikuti ajarannya. Saudara-saudara, seperti apa ajaran Tuhan Yesus? Ada begitu banyak ajaran yang Yesus ajarkan, namun kita mau melihat beberapa hal di dalam Lukas pasal 6, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat ke-36. Di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 30 dulu kita baca, di situ dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, saudara-saudara, sangat indah sekali dikatakan bahwa kasihilah musuh. Kalau setiap orang yang memusuhi kita dan kita menerapkan ajaran Tuhan Yesus ini, saya yakin bahwa dunia ini akan diliputi dengan kedamaian tanpa peperangan antara bangsa melawan bangsa, antara suku melawan suku. Karena apa? Karena kalau orang mengikuti ajaran Tuhan Yesus ini, maka pasti ada kedamaian dan tanpa peperangan. Karena sangat jelas sekali di situ dikatakan bahwa kasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Ini ajaran-ajaran yang nilainya begitu tinggi, berbeda dengan ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Yesus dari sorga datang ke dunia ini dan mengajarkan ajaran sorga supaya manusia yang hidup di dunia ini mengikuti ajaran sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu pembacaan lagi dalam Matius 18, ayat 21 sampai dengan ayat 23. Di situ bagaimana seorang murid yang namanya Petrus, dia datang berkata kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan kepadaku? Apakah sampai 7 kali? Lalu kata Tuhan Yesus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ini menunjukkan bahwa suatu jumlah yang begitu banyak, menggambarkan tentang pengampunan tanpa
batasnya. Dan ini Yesus ajarkan supaya setiap kita yang percaya kepadanya, setiap manusia di dunia ini, ajaran Tuhan Yesus ini luar biasa. Supaya apa? Kita tidak memiliki standar untuk mengampuni dan memaafkan seseorang jikalau seseorang melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi kita harus mengampuni tanpa batas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita meneladani Tuhan Yesus. Ini merupakan ajarannya. Dan bukan hanya Tuhan Yesus ajarkan dan kemudian dia tidak melakukan. Tapi Tuhan Yesus melakukan. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 49. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana Tuhan Yesus, mereka membawa Tuhan Yesus sampai satu tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Di sana mereka menyalibkan Yesus bersama dengan 2 orang penjahat. Tuhan Yesus masih mendoakan orang-orang yang berbuat kejahatan. Dia doakan seperti begini. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sudah disakiti, dia sudah menderita oleh karena perbuatan orang-orang yang banyak itu. Tetapi dia masih mendoakan orang banyak yang berbuat kejahatan itu. Artinya bahwa dia ajarkan, tapi dia juga melakukan apa yang dia ajarkan. Nah, saudara-saudara, bahkan sampai terakhir dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Artinya segala misi Allah di tengah-tengah dunia ini sudah berakhir, yaitulah Kristus menembus manusia berdosa, dan dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat yang terakhir, di dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 49, kisah itu menceritakan bahwa ketika kepala serdadu itu melihat matinya Tuhan Yesus demikian, dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Banyak orang-orang yang menganiaya Yesus. Mereka menyesal, mereka memukul-mukul diri oleh karena peristiwa yang baru saja mereka lihat. Bahkan para wanita-wanita dari Galilea yang mengikuti Yesus, mereka melihat kondisi dan peristiwa pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Dan karena itu mari kita setiap anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan perkara-perkara ini. Untuk mengenal Tuhan, maka kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara kita. Dia adalah juru selamat kita, sebagai perantara antara kita dengan Bapa di surga. Kita juga harus menuruti perintah-perintah Tuhan, dan kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Kiranya ketiga bagian ini menjadi berkat buat kita di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tanamkan firman ini dalam hati kami, Roh Kudus menolong kami untuk mengartikan kebenaran ini dalam setiap hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman yang kami dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.